Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Selvi. Kali ini kita akan meneruskan kembali materi kita yang kemarin, masih mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global. Di video ini, kita akan belajar bersama mengenai penyebab pemanasan global. Apakah kalian sudah tahu? Ayo, kita belajar bersama. Berdasarkan mekanisme terjadinya efek rumah kaca yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, bahwa sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari, di mana sebagian energi radiasi matahari diserap oleh bumi dan berfungsi menghangatkan bumi. Sehingga kita bisa membedakan suhu siang hari dan malam hari. Sedangkan sebagian radiasi akan dipantulkan kembali ke atmosfer bumi dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Namun, sebagian panas tetap bertahan di atmosfer bumi karena terserap oleh gas-gas rumah kaca, sehingga terjadilah global warming. Selain kelima gas rumah kaca yang sudah kita pelajari di video kemarin, gas-gas lain yang tergolong gas-gas rumah kaca yaitu N2O, HFC, PRC, dan SF6. Salah satu penyebab pemanasan global tersebut berupa aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi pemanasan global adalah: yang pertama, meningkatnya emisi karbon dioksida. Gas CO2 merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global. Sumber utama dari emisi gas CO2 berasal dari kegiatan pertanian dan peternakan, tempat penimbunan sampah, pembakaran kayu dan hutan, serta pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua adalah kerusakan hutan. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat pemanasan global. Sayangnya, meskipun semua orang telah mengetahui peran penting yang dimiliki oleh hutan, namun tidak sedikit pihak yang masih bersikeras dengan adanya eksploitasi hutan. Penggundulan hutan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Hal ini karena hutan akan kehilangan fungsinya untuk menyerap gas karbon dioksida. Apabila penggundulan hutan semakin banyak, maka dapat dipastikan jumlah gas CO2 yang terdapat di atmosfer juga semakin banyak. Akibatnya akan terjadi pemanasan global. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil. Saat ini, bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang banyak digunakan sebagai sumber energi. Berbagai alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, bus, dan truk memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi penggeraknya. Tidak hanya itu, jumlah sektor industri bahkan pembangkit listrik juga memanfaatkan bahan bakar fosil. Meskipun bermanfaat, pembakaran bahan bakar fosil tersebut ternyata juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang keempat, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan salah satu gas rumah kaca yang mengandung klor, fluor, dan karbon. CFC digunakan sebagai bahan pendorong pada kaleng semprot, seperti pada parfum.
serta sebagai bahan pendingin pada lemari es dan pendingin ruangan. Selain berperan terhadap timbulnya efek rumah kaca dan pemanasan global, ternyata gas CFC juga bertanggung jawab terhadap penipisan lapisan ozon. Sehingga di beberapa negara melarang menggunakan gas CFC. Sebagai gantinya, kini digunakan HFC. Tetapi, baik CFC maupun HFC merupakan gas-gas rumah kaca yang dapat menangkap panas dari sinar matahari. Yang kelima, polusi gas metana atau CH4. Gas metana menempati urutan kedua sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas ini dihasilkan dari penambangan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Gas metana dapat menimbulkan efek rumah kaca 20 kali lebih besar daripada gas CO2. Meskipun demikian, jumlahnya di atmosfer lebih sedikit daripada gas CO2. Yang keenam, penggunaan pupuk berlebihan. Ketika petani memupuk lahan pertaniannya, sebagian pupuk yang mengandung nitrogen akan berubah menjadi dinitrogen oksida atau N2O. Gas N2O sendiri merupakan salah satu gas rumah kaca. Efek rumah kaca ditimbulkan oleh gas NO2 320 lebih besar daripada CO2, tetapi jumlahnya di atmosfer sangat sedikit. Bagaimana adik-adik? Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Salam dan terima kasih.